menit tarawih sebesar 750.000. Jadi saldo pada malam hari ini sebesar 9.995.000. Penyampaian selanjutnya yang insya Allah akan menghidangkan buka puasa besok Rabu 23 Ramadan. Yang pertama, Nyonya Muhammad Jabir Dentawa Mesos. 2. Nyonya Sudirman Dentawa. 3. Nyonya Muhtar Dentola. 4. Nyonya Muhammad Arifin. 5. Nyonya Abdul Muiz. 6. Nyonya Seni Denai. 7. Nyonya Sahiranto Rajaman Den Malewa. 8. Nyonya Solom Den Rurung. 9. Nyonya Sudirman N. 10. Nyonya Sulaiman Said SPD. 11. Nyonya Syahrullah. 12. Nyonya Muhtar Den Tawang. 13. Nyonya Muhammad Ali Den Nabab. 14. Ibu Suryati Den Ai. 15. Nyonya Muhammad Jailani. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan para jemaah yang telah menghidangkan buka puasa tadi sore. Semoga Allah membalas apa yang kita niatkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Penyampaian selanjutnya yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Ustaz Haji Mustari dan imam kita Ustaz Rifat. Demikian penyampaian. Bila bisa dilihat wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal-huda wal-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu syahidin wa syakirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang kedua, saya ditakdirkan oleh Allah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik secara personal maupun secara familiar, keluarga dan lain sebagainya. Karena itu nikmat ini kita harus buktikan dengan keberadaan kita di tempat ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih diberikan umur yang panjang, Bapak dan Ibu sekalian, masih diberikan kesehatan, terlebih lagi yang namanya nikmat dari Islam. Oleh karena itu mari kita bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita contoh teladan yang baik, yang membukakan kepada kita jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, sehingga posisi kita sekarang menjadi manusia yang utuh, manusia yang berkualitas, manusia yang muslim, mukmin, muttaqi, muhsin, mukhlis. Kaum muslimin berbahagia, pada malam ini saya akan memberikan judul tentang ikhlas. Syekh Al-Fadhil Ibnu Ayyad mengatakan bahwa ikhlas, apa itu yang dimaksud orang yang ikhlas? Lalu kemudian diberikan jawaban bahwa yang dimaksud orang yang ikhlas adalah alladzi yaktubu hasanatihi kama yaktubu sayyi'atihi. Yang dimaksud dengan orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan tentang amal-amal kebaikan, perbuatan yang dilakukan yang baik dalam kehidupannya, sebagaimana kama yaktubu sayyi'atihi, sebagaimana menyembunyikan kemaksiatan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kaum muslimin berbahagia, kalau tadi panitia mengumumkan daftar urut pemberi buka puasa, mudah-mudahan kita semua ini termasuk tergolong orang-orang yang muflisi dalam di Gunawan. Kenapa kaum muslimin berbahagia? Dalam surah Al-Mu'min, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum bi amanati wa'dihim ra'un, yaitu orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji, bisa memelihara amanah dan janjinya itu. Apa janjinya itu? Amanah itu kaum muslimin berbahagia, salat yang kita lakukan, yang masa lalu sekarang saya katakan, itu adalah amanat Allah kepada kita yang telah menjadi ketetapan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktu-waktu pelaksanaan. Karena itu kaum muslimin berbahagia, dalam surah Al-Fatihah ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang mentadarusi Al-Quran, orang yang mengkaji-kaji Al-Quran, orang yang mendiskusikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, apa yang dia harap, yang juga tidak dalam Al-Quran, berarti mereka mengharapkan rida atau sebuah perniagaan yang tidak ada putus-putus, pahalanya mengalir terus,
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi ahlina faqalu man ya Rasulullah. Qala ahlul Quran wa ahlul jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu yang maksud ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ahlul Quran wa ahlul jannah. Dia adalah ahlul Quran, dia adalah ahli surga. Nah, kaum muslimin berbahagia, orang-orang yang kecenderungannya membaca Al-Quran diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan melahirkan sebuah keikhlasan. Kenapa kaum muslimin berbahagia? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim biiman. Ketika mereka punya tekad yang kuat untuk melakukan sebuah kebajikan, yang dihidup beriman, Allah yang memberikan petunjuk bagi orang yang punya tekad yang baik. Kaum muslimin berbahagia. Di mana tempatnya? Di jannatin naik, yaitu dalam surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Al-Mu'minun itu, walladzina hum yuhafizuna ala salawatihim wa hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Orang yang menjaga amanat dan janjinya itu adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Ulaika humul warisun, mereka itu adalah pewaris. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang mewarisi firdaus yang di dalamnya kekal. Nah, ini kaum muslimin berbahagia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memberikan penguatan kepada kita. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan tempat hal. Yang pertama adalah tali hubungan. Jadi kaum muslimin berbahagia, kalau dari awal bulan suci Ramadan kita punya tekad harus selesai dalam sehari 1 juz. Kira-kira mereka ini membaca ayat Al-Quran 15 ayat sebelum salat, 15 ayat sesudah salat, kali 5 waktu, itu berarti lebih 1 juz. Kira-kira inilah yang termasuk didudukan oleh surga, karena dia menjaga amanah, dia menjaga janji, dia memelihara salat. Ini kaum muslimin berbahagia. Jadi dirindukan oleh surga adalah tali Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, mengkaji-kaji Al-Quran, diskusi-diskusi agama di dalam masjid ini. Ini kaum muslimin berbahagia. Kemudian hal yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, adalah orang yang menjaga kata-katanya yang akan disampaikan, yang akan dikeluarkan oleh lisan. Jika muslim berbahagia. Karena itu kalau kita mengatakan salamatul lisan fi lisan, keselamatan seseorang itu sangat tergantung apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Banyak orang yang diperkarakan karena ucapannya, banyak orang yang dipenjarakan karena perbuatannya. Salamatul lisan fi lisan. Dan itu kalau dia mengatakan kita melantas sebelum kita melakukan sesuatu, maka harus dipikirkan kemana. Di dalam surah Al-Hujurat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka kewajiban bagi kita kalau muslim berbahagia adalah fatabayyanu, menganalisa, memeriksa,
mendeteksi berita apa sih. Jangan sampai itu kemudian menghancurkan diri kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan daerah kita. Dan begitu hebatnya informasi singkat masuk dalam detik, berita itu ada. Tapi setiap ada berita itu harus dianalisis dengan baik. Karena jangan sampai kemudian itu membuat fitnah. Ini kaum muslimin berbahagia. Hafizul lisan. Kemudian orang yang dirindukan oleh surga adalah muti-mutian, adalah orang yang memberi kepuasan. Orang yang memberi perhatian terhadap tetangganya, kerabatnya dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap mau makan, dia perhatikan dan tetangganya dalam Islam itu. Ambilkan piring, kemudian bawakan sesuatu nasi. Sudah itu kemudian dia makan. Begitu toleransinya tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mulia pada perang Badar kaum muslimin berbahagia berkecamuk. Ada seorang yang mempunyai minuman sedikit sekali, tidak cukup satu gelas. Begitu mau diminum, berteriak, minum, lalu dibawakan air minum. Begitu dia mau minum, kata lagi orang yang berteriak, minum, tolong. Serahkan itu betul. Begitu dia mau minum air itu, ada lagi orang yang berteriak, tolong minum. Dibawakanlah. Karena dia mengatakan, kasih dia, dan itu berarti. Sampai di sana, dia belum minum, dia sudah meninggal. Lalu dikasih orang yang kedua, sampai di sana dia sudah meninggal. Dikasih orang yang pertama, dikasih meninggal. Kaum muslimin berbahagia. Begitu pedulingnya tinggi antara sesama. Karena itu dalam Al-Quran, walau kana di masasa, sekalipun kemampuanmu tidak ada tetapi bisa membantu, maka bantulah. Sebagaimana utara kaum muslimin berbahagia itu sekalian. Abu Talha ditawari oleh Nabi, tamunya seorang diri. Ditanya Abu Talha, ya Abu Talha, adakah yang kau bisa makan selain daripada kamu berpuasa Islam? Saya tidak tahu ya Rasulullah, tapi saya siap kalau saya tamunya Rasulullah dulu. Kalau begitu teman, sesudah saya isi. Begitu sampai di rumah, Abu Talha mendahului istri, dibisiki dia. Ada yang bisa kita makan selain kita berdua? Kenapa? Tamunya Rasulullah ada satu dan tidak ada. Jadi bagaimana? Kalau begitu, kita tahu siapa piring atau tempatnya. Yang satunya ada isinya, yang satu kosong. Sebelum saya persiapkan tamunya Rasulullah, tinggal. Kemudian saya ada tamunya Rasulullah. Saya arahkan ke tempat piring yang ada di sini. Lalu makanlah tamunya Rasulullah. Setelah makan, akan yang kenyang, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Abu Talha juga mengucapkan Alhamdulillah pada purnya pada Tuhan. Begitulah memuliakan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin berbahagia. Hal yang kemudian oleh surga adalah sabar. Kalau antum para ibu sekalian, dari awal bulan suci Ramadan sampai hari ke-22 dengan ikhlas menjalankan ibadah puasa dengan nawaitunya yang sangat bagus, kaum muslimin berbahagia. Insyaallah. Amalan puasa dan amalan yang kita laksanakan dalam bulan puasa ini, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjaga amanah, kita menjaga janji, kita merawat selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
membantu dan saling bertengah. Dan ketika mendirikan salat harus ikhlas, fokus. Jadi kaum muslimin berbahagia, mari kita melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini bukan karena perintah siapa-siapa, tetapi demi mengharap di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita hanya mengharap di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua amal Ramadan yang kita lakukan mungkin sebentar malam ada yang mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin juga lusa, karena Lailatul Qadar turun pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Karena itu harus disambut dijemput dengan baik kaum muslimin berbahagia melalui tilawah Quran, memperbanyak salah-salah sunnah, kemudian wa'abahu bimas nausir walani berimpact sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk kita semuanya. Alhamdulillah, ya saya mampu sebelum saya meninggalkan tempat. Saya adalah pembina pesantren Putri Qulubul Mukminin di Sudian Kilo 17. Siswa saya 1.500, semuanya putri. Ya, siapa tahu ada keluarga anaknya yang mau masuk bisa dihubungikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.